Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang banyak, hal kerajaan surga itu seumpama bukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, bukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratapan dan tertakan gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini? Orang-orang menjawab, ya, kami mengerti. Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, perumpamaan tentang bukat adalah perumpamaan yang kesekian kalinya yang dilakukan Yesus untuk menjelaskan kerajaan Allah, bahwa kerajaan Allah itu ada dan miliknya adalah Allah. Kita semua yang terlahir di dunia diciptakan oleh Allah dan untuk masuk kerajaan Allah, namun tidak 100% juga, karena untuk boleh kembali masuk dalam kerajaan Allah ditentukan dan dijaring dalam bukat yang diberikan oleh Allah, dan yang dipandang benar akan masuk ke dalam kerajaan Allah, yang jahat akan dibuang ke dalam api. Pertanyaannya, siapa saja orang-orang benar? Bapak Ibu saudara-saudari, definisi kebenaran menurut filsafat itu adalah adequatio res et intellecto, artinya kesesuaian antara apa yang ada dalam kenyataan dengan apa yang ada dalam pikiran. Kalau kita mengaku bahwa kita itu adalah orang Katolik, yang ada dalam bayangan orang adalah orang Katolik itu pasti selalu buat tanda salib. Kalau tidak, berarti Protestan. Nah, benar bahwa kita Katolik kalau setiap kali kita mau makan atau mau lakukan apa saja kita membuat tanda salib, itu benar Katolik. Benar Katolik Santo Petrus Negara itu adalah kalau di musim new normal, kalau tidak ikut misa jam 5:30, 6:30, 7 sore Sabtu, berarti jam 8 pagi. Kalau tidak ikut di jam itu, berarti Anda tidak benar Katolik. Benar Katolik itu kalau mencintai Ekaristi. Kalau tidak, Anda bukan Katolik. Itu definisi kebenaran. Atau contoh lain, saya membayangkan bahwa yang namanya tripod itu harus punya 3 kaki. Dalam kenyataan, lihat ada tripod di depan punya 3 kaki. Berarti benar, tripod adalah dia yang punya 3 kaki. Yang salah misalnya begini, manusia adalah makhluk ciptaan
yang memiliki 3 kaki, dalam kenyataan cuma ada 2 kaki, maka itu tidak benar. Menurut orang yang belajar filsafat, benar itu tidak ada kata 90% benar, 80% benar, 100% selalu. Contoh, kalau orang matematika atau eksakta bilang kebenaran itu pasti 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak bisa bilang 1 tambah 1 sama dengan 7,5 lalu dia bilang 75% benar. Tidak, salah. Kalau bukan 2 berarti salah. Itu contoh tentang orang benar. Nah, kita itu diajarkan oleh Yesus menjadi orang benar, bukan orang baik. Bahkan Yesus itu menolak untuk dibilang, jangan katakan aku ini guru yang baik. Kenapa? Kebaikan tidak selalu benar, tetapi kebenaran pasti selalu baik. Untuk orang tertentu, dengan sikap saya mereka melihat Romo Eman itu baik, tapi untuk orang tertentu belum tentu baik. Tapi kalau mengatakan bahwa itu benar Romo Eman, tidak bisa bilang kalau dia tidak baik bukan Romo Eman, kalau dia baik baru Romo Eman. Tidak. Sama dengan sikap kita. Kita itu harus melakukan kebenaran. Dan Yesus bilang apa? Akulah kebenaran, jalan dan hidup menuju Bapa. Jadi kita itu jadi pengikut Kristus itu untuk berbuat yang benar. Benar bahwa gaji saya 1 bulan 1 juta, gajinya Yos 1 bulan 1,5 juta misalnya. Saya harus melakukan bahwa saya dapat 1 juta, Yos 1,5. Jadi bisa saya potong lagi punya Yos untuk saya. Itu sudah tidak benar. Itu kejahatan namanya. Makanya kenapa koruptor itu dianggap penjahat? Karena lawan dari kebenaran adalah kejahatan. Kejahatan selalu memalsukan kebenaran. Dan Tuhan tahu itu, bahaya dari kejahatan akan melemparkan kita dari kerajaan Allah. Makanya setiap kali kita berdoa Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, terus supaya kami dibebaskan dari yang jahat. Yang jadi masalah ketika kita gemar berdoa Bapa kami, rajin berdoa Bapa kami, lalu setelah itu kita memalsukan atau membenci kebenaran. Bapak Ibu, ternyata memang akhirnya kita dijaring. Yang gemar melakukan kebenaran akan kembali ke kerajaan Allah. Yang gemar memalsukan kebenaran atau memelihara kejahatan akan dilempar ke dalam api. Tinggal memilih mau jadi orang benar atau mau jadi orang jahat. Semoga Tuhan memberkati.